Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Krasava Auto. Nah, di video kali ini rencana ini saya mau hunting nih ya. Cuma sebelum hunting saya mau membahas sedikit tentang kilometer. Jadi beberapa saat yang lalu ini saya mendapat chat dari salah satu subscriber yang kebetulan beliau ini ingin membeli sebuah mobil tua gitu ya. Bisa dikatakan ini istilahnya Motuba, mobil tua bangka. Tahun 90, Toyota Corolla Twin Cam. Nah, ini kan mobil yang cukup legendaris ya di masanya. Ini mobil yang bisa dibilang mobil anak muda nih. Saingan dengan Honda Civic Grand LX, terus juga Mitsubishi Dengen gitu ya. Ini mobil-mobil yang ngetren lah di masanya. Nah, beliau ini bertanya kepada saya, "Mas, ini saya ada mobil yang sebetulnya saya serak, cuma kilometernya tinggi. Kilometernya tuh 500 atau 600 ribu gitu ya, saya lupa." Nah, dia bertanya ke saya, "Gimana Mas, ini layak nggak ya untuk dibeli?" Gitu ya. Nah teman-teman, masalah kilometer ini terus terang ini masalah yang sering banget ditanyakan pada saat orang mau beli mobil gitu ya. Banyak konsumen saya itu yang pada saat mau beli mobil itu pasti selalu tanya kilometernya berapa Mas gitu kan. Nggak peduli umur mobil yang saya jual itu misalkan sudah berusia 20 tahun atau lebih, tetap itu pertanyaan yang selalu ada. Memang nggak semuanya, tapi pasti ada lah. Dari 10 orang yang bertanya, kira-kira 2 atau 3 orang pasti ada yang menanyakan soal kilometer. Nah, ini penting atau enggak sih sebenarnya kilometer ini? Ya, kita kembali lagi ya teman-teman ya. Jadi begini, untuk kilometer mobil yang berjalan normal atau cenderung rendah itu biasanya itu antara 10.000 sampai 15.000, mentok-mentok itu bisa 20.000 per tahun, itu normal ya. Nah, untuk mobil-mobil yang tahunnya muda, taruhlah misalkan kita akan membeli mobil yang keluaran tahun 2016 gitu ya. Nah, ini atau 2017. Nah, ini kita bisa nih menghitung kira-kira ini mobil capek atau tidak gitu. Tapi teman-teman ya, jangan perlakukan ini untuk mobil-mobil yang usianya itu sudah 20 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Kayak Corolla Twin Cam ini kan usianya sudah 30 tahun lebih ya. Kita nggak tahu sudah berapa pemilik dari mobil ini gitu. Apalagi BPKB yang model baru ini kan memang tidak ada mencantumkan pemilik sebelumnya gitu kan. Nah, ini kita jangan samakan seperti kalau kita itu mau membeli mobil-mobil yang usianya cenderung muda atau di bawah 10 tahun atau taruhlah 5 tahun gitu ya teman-teman ya. Cara yang paling tepat itu adalah teman-teman datang, lihat kondisi mobilnya langsung, cek langsung, kemudian dicoba, terus lakukanlah tanya jawab atau semacam wawancara dengan si pemilik mobilnya untuk mencari tahu apa saja kira-kira kelemahan mobil yang hendak teman-teman beli. Terus perawatannya itu seperti apa, biasa ke bengkel mana. Nah, dari sini teman-teman kan bisa menyimpulkan apakah mobil itu benar-benar terawat atau tidak. Jadi jangan hanya berpatokan kepada kilometer, teman-teman ya. Nih, kadang-kadang teman-teman nih waktu mau membeli mobil, begitu mobil mungkin bagus, mobil terlihat resik, terawat juga, tapi begitu melihat kilometer,
itu langsung ilfeel gitu kan. Dan sebaliknya nih, pada saat teman-teman melihat mobil dan begitu melihat bahwa kilometernya itu rendah, wah teman-teman langsung mungkin merasa senang, excited. Akhirnya terlupakanlah segala hal yang wajib kita lakukan pemeriksaan. Padahal teman-teman tuh harus tahu juga bahwa kilometer rendah oke lah bagus. Tapi juga teman-teman harus melihat parameter-parameter lainnya. Benar apa enggak kilometernya itu memang rendah atau hasil putaran atau hasil riset. Ya, salah satu penyebab mengapa jasa untuk memutar kilometer atau meriset kilometer ini laris itu ya karena banyaknya konsumen itu yang hanya fokus mau membeli mobil kilometer rendah, namun tidak tahu parameter-parameter yang mendukung kilometer itu rendah atau tidak, itu asli atau tidak. Misalkan apa? Untuk kilometer rendah itu teman-teman itu bisa lihat dari kondisi setirnya. Ya, artinya bagian-bagian yang sering bersentuhan dengan pengemudi, karena logikanya kalau mobil ini sering dipakai, otomatis yang paling sering bersentuhan dengan mobil itu adalah si drivernya, ya. Dan setir itu adalah bagian yang paling sering disentuh oleh pengemudi. Itu kalian lihat apakah sudah halus ataukah tekstur kulit jeruknya itu masih terasa. Kemudian mungkin kalau untuk kulit itu jahitan-jahitannya itu sudah mulai ada yang mengelupas atau terbuka. Lalu lihat juga di bagian pegangan tuas maticnya ya, atau persnelingnya. Lihat apakah situ yang kulit itu, lihat apakah masih bagus teksturnya atau mungkin sudah licin, mengkilap gitu kan. Ini juga bisa menjadi indikasi bahwa kilometer yang rendah itu sebenarnya putaran atau tidak asli. Kemudian lihat juga ke ke senderan seperti ini nih, konsol tengah ini ya teman-teman ya, dimana tangan itu kadang-kadang pengemudi itu sering menumpangkan tangannya di situ. Lihat apakah itu kondisinya juga masih baik atau sudah mungkin ada tanda-tanda tekstur kulitnya itu sudah halus atau sudah pudar gitu kan ya. Nah, itu bisa jadi indikasi. Itu salah satu ya, atau beberapa hal yang bisa kita jadikan parameter. Itu hal-hal yang sederhana ya. Nah, kembali lagi, kalau kita beli mobil tua, itu yang penting apa? Yang penting teman-teman itu cek langsung kondisinya, lihat langsung bekas tabrakan atau bukan, bekas banjir atau enggak. Kemudian teman-teman rasakan. Kalau misalkan memang ya itu enak, mobil itu masih layak pakai, masih enak naikannya, kemudian bukan bekas tabrakan, bukan bekas banjir, ya silahkan kalian beli saja, nggak masalah teman-teman ya. Karena kita jangan jadikan patokan kilometer itu, apalagi mobil tua. Kita nggak tahu nih mobil ini sudah menempuh jarak aslinya itu berapa, ya kan. Nah, kemudian sekarang kebutuhan kita ini untuk apa? Untuk dipakai harian atau memang kita cari mobil-mobil yang kondisinya antik, yang kolektor item. Nah, kalau kita memang cari yang kondisinya antik, yang kolektor item, ya bolehlah mobil itu harus spesial, harus istimewa. Misalkan kilometernya rendah, lalu catnya itu belum pernah di repaint alias original. Terus apalagi, bahkan sampai bannya itu masih ban yang pertama kali dipakai saking antiknya, tapi teman-teman ya, dan mobilnya terawat itu ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, ya tentunya budget yang teman-teman sediakan jangan samakan dengan mobil-mobil dengan kondisi normal. Karena apalagi mobil tua itu perbandingannya 1000 banding 1, belum tentu
teman-teman tuh akan temukan lagi mobil yang seperti itu. Jadi soal harga itu sudah pasti gelap, ya. Tapi kalau teman-teman memang hanya ingin pakai harian, ya sudahlah. Yang penting kalau mobil tua itu kondisinya masih layak jalan, mesinnya masih baik, terus masih enak dipandang, ya sudah, beli saja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kita selalu berpatokan kepada kilometer harus rendah berarti mobil itu bagus. Enggak juga. Kilometer tinggi kalau mobil terawat pun nggak haram kok untuk kita beli, tetap bisa kita beli. Bahkan banyak kilometer-kilometer rendah yang pemakainya memang jorok, ya sudah, mobilnya ya hancur-hancuran gitu kan ya. Banyak yang seperti itu pernah saya temukan. Kilometernya rendah dan asli, memang itu kilometernya, ada service recordnya, tapi ya kondisinya kotor, ngelomprok, terus jorok. Nah, inilah teman-teman ya. Jangan juga akhirnya kita menyuburkan praktek-praktek untuk menurunkan kilometer hanya karena apa? Karena kita atau konsumen tuh banyak yang ingin membeli mobil dengan kilometer rendah, tapi tidak tahu parameter-parameter untuk mengujinya. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video dari Krasava Auto ini, dan kita nanti akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan juga di share ya teman-teman, supaya video atau channel saya ini berkembang dan bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.